Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang keluarga yang melayani. Nah, hari ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Bapak Ngatino. Shalom Pak Ngatino. Salam Kak Riki, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya Pak Ngatino? Puji Tuhan, sehat-sehat. Ya, kita juga selalu berdoa supaya Pak Ngatino dan juga seluruh keluarga, juga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Sebelum kita memulai diskusi kita, pendalaman ajaran pada kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika Engkau memberikan kami satu kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan melalui pendalaman ajaran. Kiranya ya Tuhan, melalui perjumpaan kami pada saat ini, Tuhan juga menguatkan kami, Tuhan memberikan kami pemahaman yang baik sehingga kami semakin dibentuk, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga. Sertai kami ya Tuhan, juga pimpin Bapak Ngatino yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Biarlah hikmat dari Tuhan juga selalu ada padanya. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik Pak Ngatino, ini kan kita dalam rangka spesial ya bulan ini ya. Spesial episodenya spesial bulan keluarga ya. Jadi itulah kenapa kita membahas tentang keluarga yang melayani, karena pelayanan menjadi satu fenomena yang menarik ya, sekaligus dia juga menjadi panggilan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nah Pak Ngatino, supaya kami semua bisa lebih paham nih tentang keluarga yang melayani, bolehkah kami dijelaskan tentang melayani itu sebetulnya apa? Ya, Kak Riki, berbicara tentang melayani, itu memang semua orang Kristen itu pasti sudah mengenal kata ini. Kata melayani sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu diakonia. Kata diakonia ini sudah sangat familiar. Semua orang Kristen saya pikir sudah mendengar kata ini. Namun mendengar bukan berarti sudah memahami, karena banyak orang memahami kata diakonia ini dengan pelayanan sosial, membagikan sembako, membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang kurang beruntung, donor darah dan lain sebagainya. Jadi banyak orang memahami kata diakonia ini sebatas pelayanan sosial. Padahal arti diakonia itu sangat luas. Apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan yang berorientasi kepada Tuhan, itu sebenarnya merupakan kata diakonia atau merupakan melayani, pelayanan yang dilakukan kepada Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang kata diakonia ini, sebenarnya kata diakonia ini dipakai untuk menjelaskan tentang pelayanan yang dilakukan oleh seseorang. Segala sesuatu yang dilakukan itu hanya untuk Tuhan. Tepat seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 7 yang berbunyi demikian. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Dari ayat ini sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa jika kita melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, maka itu adalah melayani. Sehingga tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak melayani. Oke.
Berarti kalau misalnya kita mau perjelas ini Pak Ngatino ya, berarti melayani itu kan sebuah tindakan aktif ya, Iya, tindakan yang memang secara sengaja dan secara disadari itu perlu dilakukan gitu ya. iya betul. Eh, bahwa melayani itu merupakan tindakan aktif yang dilakukan, yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bahwa Hmm, ketika kita mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, maka sebenarnya hal inilah yang menjadi dasar atau yang mendasari kita dalam melayani Tuhan. oke. Baik, kalau begitu karena kan tadi kan kita bicara tentang pelayanan, lalu kita sama-sama mendengar bahwa ya nggak ada alasan untuk kita nggak melayani. Itu artinya kan memang ya dorongannya kita sebagai orang percaya itu pasti melayani. Nah, kira-kira kenapa tuh Pak? Kenapa seperti itu? Iya, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam melayani sebagai orang Kristen. Yang pertama, sebagai orang Kristen kita harus menyadari bahwa dirinya atau kita adalah seorang pelayan atau seorang hamba. Kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 3 yang berbunyi demikian. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang kedua, bercermin dari nasihat Rasul Paulus bahwa dalam melayani itu kita harus melihat kepada teladan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus itu menjadikan titik poin bagi kita bagaimana kita itu memahami pelayanan yang sesungguhnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dengan tegas menjelaskan di dalam Markus pasal 10 ayat 45 yang berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari pemahaman seperti ini, kita dapat memahami bahwa sebenarnya melayani Tuhan itu adalah satu panggilan yang mendasar dalam kehidupan orang percaya. Oke, jadi sangat jelas ya bahwa itu merupakan bagian dari kehidupannya orang percaya ya, dan salah satu dasarnya gitu ya Pak. Iya, jadi bagi kehidupan orang percaya memang melayani itu merupakan satu panggilan. Oleh sebab itu sebenarnya ini bukan berlaku kepada umat percaya saja, tetapi di dalamnya ada keluarga Kristen yang harus memaknai sebuah pelayanan itu. Nah, seharusnya kita sebagai umat percaya atau sebagai keluarga Kristen, kita harus memaknai bahwa pelayanan itu atau melayani Tuhan itu sebagai anugerah Allah. Juga pelayanan itu sebagai sebuah ungkapan syukur dan ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memaknai bahwa pelayanan itu sebagai ungkapan syukur,
kita tidak akan merasa bahwa ini adalah sebuah kehebatan saya. Tetapi itu sebagai ucapan terima kasih, ucapan syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu Kak Riki. Oke, baik Pak. Jadi kalau sampai di sini berarti kita jadi sadar bahwa melayani itu bukan hanya dorongan untuk kita sendiri, tapi juga sesungguhnya bagi keluarga gitu ya Pak ya? Iya, bagi keluarga secara menyeluruh. Karena kita panggilan untuk melayani itu juga berlaku kepada seluruh umat manusia, umat percaya. Termasuk di dalamnya adalah keluarga Kristen. Oke, mungkin kita bisa lebih diperjelas sedikit Pak Ngatino ya. Maksudnya bahwa pelayanan adalah anugerah dari Allah ini kira-kira tuh seperti apa Pak? Iya, pelayanan itu sebagai anugerah Allah itu bahwa Allah memanggil kita ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sehingga kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itulah kita dipanggil untuk menuturkan kasih Allah atau keselamatan yang dari Allah. Sehingga melayani Tuhan itu merupakan anugerah dari Allah, di mana kita dipanggil untuk turut berkarya bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, kalau begitu ketika kita turut serta dalam karya penyelamatan Allah itu, mensyukuri anugerah itu berarti kita lagi jadi contoh atau lagi jadi saksi di tengah kehidupan sekarang ini gitu ya Pak Ngatino ya? Betul sekali Kak Riki. Jadi dengan kita itu menuturkan kasih Allah, maka kita itu juga turut menjadi saksi bagi karya Allah yang harus didengar oleh orang lain juga. Dan itu spesialnya keluarga Kristen ya kayaknya ya? Ya, itu spesialis dari keluarga Kristen karena keluarga Kristen juga dipanggil untuk turut serta dalam melayani Tuhan. Iya. Nah Pak, kalau gitu ini kita ngomongin tentang keluarga ya, sesuai tema kita, keluarga yang melayani. Apakah seluruh anggota keluarga itu kemudian diwajibkan untuk melayani? Iya, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya mudah-mudah sulit ya. Ya, kita harus memahami dulu keluarga ya. Keluarga adalah lembaga atau unit yang paling kecil dalam masyarakat dan juga merupakan gereja miniatur. Nah, kita tidak menyadari bahwa berbicara tentang keluarga ini merupakan miniatur gereja. Ya, di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak-anak. Itu yang menjadi keluarga inti. Dan di dalamnya sebenarnya ketika kita melihat kepada nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus di pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 4, juga di kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, bacaan ini menjelaskan tentang relasi di dalam keluarga. Ditekankan bahwa dalam bacaan ini suami harus mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar terhadapnya. Yang kedua, istri harus tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Dan yang ketiga, orang tua harus mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, serta tidak membangkitkan amarah anak-anak. Dan yang keempat, bahwa anak-anak harus menghormati dan mentaati orang tua. Dari keempat elemen ini, kita dapat memahami gereja sebagai keluarga sebagai miniatur ya, gereja.
Dan di sana masing-masing dipanggil untuk saling melayani. Suami dipanggil untuk mengasihi, untuk mencintai istri, itu adalah panggilan untuk melayani. Begitu juga sebaliknya, istri harus tunduk, taat kepada suami, itu adalah panggilan untuk melayani. Begitu juga orang tua kepada anak-anak ketika mengajar, itu juga merupakan panggilan untuk melayani. Dan bahkan anak-anak untuk mentaati dan menghormati orang tua itu juga sebenarnya panggilan untuk melayani. Jadi dari sini sebetulnya maksudnya bukan hanya bicara soal siapa taat pada siapa, tapi sesungguhnya ini adalah pola atau konsep melayani yang bisa dimulai justru dari keluarga gitu ya, Pak? Betul sekali, Kak Riki. Jadi dari apa yang dilakukan oleh keluarga ini, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anaknya, dan anak-anak kepada orang tua, di sini kita melihat bahwa keluarga itu memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat untuk saling melayani. Jadi ini yang harus ada di tengah-tengah keluarga itu. Karena di sini kita melihat bahwa keluarga sebagai gereja miniatur tadi. Jadi kalau saya ingat-ingat nih ya Pak ya, misalnya hidup dalam keluarga ya. Saya sebagai anak itu dari dulu diajarkan jadi anak yang sopan, yang hormat, kalau orang tua butuh bantuan perlu ditolong. Sekaligus ingat juga bagaimana orang tua juga menolong kami para anak ini yang kadang bandel, kadang baik ya untuk bisa menjamin masa depan kami, lalu juga termasuk juga ketika kami ya harus dinasihati dan sebagainya. Kalau melihat dari kerangka itu, berarti itulah sebetulnya melayani yang di lingkup yang paling kecil dan paling dekat dengan kehidupan kita ya Pak, sebetulnya ya Pak, ya, lewat betul. Keluarga gitu ya. Betul sekali. Jadi di tengah-tengah keluarga inilah kita memulai memulai mendasarkan hidup melayani yang sesungguhnya, yang kemudian nanti akan berimbas kepada pelayanan yang lebih luas di gereja atau di mana kita ditempatkan oleh. Nah, apalagi nih Pak yang bisa kami pahami tentang melayani, terutama dalam perspektif keluarga? Iya, jadi yang harus dipegang oleh keluarga adalah bahwa prinsip melayani ini menjadi prinsip yang seharusnya mewarnai kehidupan umat percaya, termasuk keluarga. Walaupun harus dipahami bahwa melayani Tuhan bukan sekedar terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, tetapi yang harus mendasari adalah bahwa melayani Tuhan itu sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Melayani itu bukan pamer kebolehan, tetapi itu merupakan persembahan diri kepada Tuhan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Prinsip-prinsip seperti inilah yang harus mendasari kehidupan setiap keluarga Kristen. Jadi kalau misalnya kita ngerti tentang prinsip-prinsip ini ya Pak Ngatino, itu berarti kan sebetulnya semangat untuk melayani itu selalu ada gitu ya? Iya, betul sekali. Semangat melayani itu harus selalu ada, harus digali dari keluarga itu sendiri. Sehingga prinsip melayani itu terus bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga yang nanti berdampak secara luas di gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Karena kan seringkali orang memahami bahwa pelayanan itu adalah sebuah kata yang kita pelajari hanya di gereja gitu. Yeah. Dan kita bahkan kadang lupa bahwa sebetulnya keseharian kita dalam keluarga itu sebetulnya adalah
sebuah pelayanan, dan bahkan sebetulnya itu pola yang paling rutin dan paling dasar yang bisa kita jumpai dengan sederhana dan dengan mudah gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi pelayanan itu dimulai dari keluarga dan nanti akan berkembang ke masyarakat yang lebih luas, juga gereja di dalamnya. Begitu Kak Riki. Iya. Ini saya mulai membayangkan Pak, suasana dalam keluarga kalau bicara tentang melayani, terutama bagi setiap anggota keluarga gitu ya. Kalau kita bicarakan di sini kayaknya ngerti ya ininya ya, polanya mesti kemana, apa kita paham nih. Tapi rasanya ketika kita berjumpa dengan dinamikanya Pak ya, dengan berbagai ya kita kan ketemu sama satu anggota satu keluarga aja kan, karakter sifatnya kan beda-beda nih gitu. Iya, betul. Dan apakah ketika kita juga mau mengenal dengan baik setiap anggota keluarga kita, apakah itu juga termasuk dalam bagian pelayanan di dalam keluarga? Iya, betul Kak Riki. Jadi karena melayani Tuhan itu dimulai dari keluarga, maka keluarga ini menjadi yang utama. Artinya menjadi sebuah perhatian yang utama, yang kemudian mau nggak mau akan berimbas kepada kehidupan gereja. Begitu. Jadi perhatian kepada anggota keluarga itu merupakan hal yang penting, dan itu menjadi salah satu objek pelayanan. Di mana pelayanan itu memang dimulai dari sebuah keluarga begitu. Iya. Dan kalau kita jadi saling kenal dalam satu keluarga, kita tahu kekurangannya sekaligus kita tahu kelebihannya juga ya Pak ya. Bukan hanya sifat tapi juga kemampuan tiap orang nih gitu. Iya, betul Kak Riki. Jadi di dalam keluarga itu memang setiap anggota keluarga, baik suami maupun istri, anak-anak, itu memiliki keunikan masing-masing. Sifatnya juga beda-beda. Karakternya juga beda-beda walaupun itu dari satu keluarga. Tepat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa selain keunikan sifat karakter, mereka juga memiliki talenta yang berbeda-beda, yang unik di dalam keluarga ini. Sehingga segala keunikan yang berbeda-beda, sifat karakter dan talenta yang berbeda-beda itu harus, ini merupakan potensi yang harus digali dari keluarga dan harus disalurkan dalam pelayanan begitu. Dan kalau begitu Pak, ini saya jadi kepikiran satu pertanyaan nih. Iya. Kan Tuhan ngasih kita talenta ya, maksudnya di tengah kemampuan kita, di tengah ya karya kita, tiap orang talentanya beda-beda. Nah, supaya kita lebih jelas nih Pak, Tuhan tuh kenapa sih ngasih kita talentanya tuh beda-beda nih Pak? Iya, ketika Tuhan itu memberikan talenta berbeda-beda, bukan untuk saling menonjolkan diri, tetapi untuk saling melengkapi. Kita buat contoh di tengah-tengah keluarga di dalam keberbedaan yang ada di dalam keluarga. Kalau misalnya karunianya itu sama begitu, maka yang akan tertangani di dalam pelayanan itu hanya satu bidang. Tetapi kalau dalam keluarga itu memiliki talenta yang berbeda-beda, ada yang diberi talenta memimpin, menyanyi, mengiringi musik, kemudian menasehati, atau memberikan teladan baik, bahkan hanya bisa berdoa. Itu merupakan satu hal yang indah dan nampak hidup begitu ya. Tidak hanya satu bidang yang kita lihat bisa hidup, tetapi ada banyak hal yang di dalam keluarga itu bisa semarak, bisa hidup, bisa ada variasinya begitu lengkap begitu. Ya, jadi kalau demikian berarti
gimana kalau misalnya ya Pak, dalam kehidupan kita berjemaat gitu, kadang kita ketemu nih sama anggota jemaat dan keluarganya, di mana salah satu anggota keluarganya ini talentanya lebih menonjol dalam pelayanan gitu. Sedangkan anggota keluarga yang lain tuh talentanya nggak di sana. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam setiap keluarga itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga dalam keberbedaan tersebut, keluarga itu dapat melayani di bidang yang berbeda pula. Namun harus disadari bahwa ada anggota yang senang itu tampil di depan. Tetapi juga ada yang hanya mau tampil di belakang layar, begitu. Jadi yang menonjol mungkin yang tampil di depan, begitu, bukan berarti lebih hebat daripada yang ada di belakang layar, yang duduk di belakang layar. Sama, karena talenta masing-masing itu berbeda, tetapi memang orang melihat bahwa yang tampil di depan itu yang lebih dominan. Karena hal itu yang terlihat secara kasat mata. Tetapi ketika kita melihat bahwa itu adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang tampil di depan itu sama pentingnya dengan yang hanya ada duduk di belakang layar, begitu. Jadi pelayanan itu bukan adu hebat-hebatan kemampuan ya Pak ya? Ya, bukan adu hebat atau kemampuan, tetapi bagaimana seseorang itu memberikan diri ya kepada Tuhan, memberikan seluruh kemampuannya kepada Tuhan dengan dasar bahwa kerendahan hati tadi ya. Kerendahan hati itu harus dijaga. Bahkan seringkali kita itu terus-menerus dinasihati oleh firman Tuhan ketika kita melayani itu selalu diingatkan jaga hati begitu. Supaya kita tidak merasa bahwa kita paling hebat atau kita sudah hebat, karena pelayanan itu bukan mempertontonkan kehebatan kita, tetapi kita memberikan diri kepada Tuhan. Ya. Talenta yang berbeda-beda yang Tuhan sudah kasih buat kita itu berarti untuk melengkapi kita semua ya. Ya, betul Kak Riki. Jadi talenta itu diberikan berbeda-beda kepada setiap anggota itu untuk saling melengkapi, sehingga seluruh bidang pelayanan itu dapat tertangani dengan baik dan semua ada wadahnya, begitu. Iya. Kalau misalnya tadi kita bicara dari surat-suratnya Rasul Paulus tentang pelayanan, itu berarti kan sebetulnya konteks kehidupan melayani termasuk juga konteks belajar dari keluarga itu sudah ada sejak dulu berarti ya Pak Ngatino ya? Betul sekali Kak Riki. Jadi dalam konteks keluarga itu sejak zaman Tuhan Yesus atau sebelumnya itu sudah ada. Jadi keluarga dipanggil untuk melayani itu sudah ada. Dan itulah kenapa di Alkitab kita begitu kaya tentang kisah-kisah keluarga ya Pak ya. Betul sekali Kak Riki. Nah ini Pak, ini jadi pertanyaan juga yang sering kali muncul nih Pak ya. Apakah ketika ada seorang anggota keluarganya yang menjadi penatua ya atau jadi pengurus, lalu muncullah pertanyaan apakah seluruh keluarga penatua atau pengurus itu juga harus menjadi pelayan yang aktif? Iya, kalau kita memperhatikan ketentuan yang tidak tertulis di tata gereja ya, bahwa seorang penatua itu harus mendapat dukungan dari pasangan dan keluarganya, termasuk anak-anaknya. Bukan hanya penatua, tetapi Babim atau badan pengurus itu juga sama ya. Itu berarti bahwa seorang penatua atau seorang pengurus gereja dalam tugas dan tanggung jawabnya
sebagai pelayan Tuhan tidak bisa lepas dari dukungan dan keterlibatan pasangannya, dan tidak bisa terlepas dari dukungan anak-anaknya. Dari sana kita dapat memahami bahwa dalam keluarga itu terdapat satu hal di mana satu dengan yang lainnya itu saling menopang dan saling mendukung. Jadi kalau kita melihat kenapa ada seorang penatua dengan gigih melayani, karena di keluarga itu ada orang-orang yang mendukung begitu. Bahkan ada orang-orang yang terus berdoa bagi penatua itu begitu, Kak Riki. Dan memang sebenarnya sangat diharapkan bahwa keluarga penatua itu terlibat aktif dalam pelayanan, walaupun ya semuanya itu tergantung kepada kesiapan dan talenta yang dimiliki oleh anggota keluarga. Ya terkadang kan, ya saya hanya mendukung tetapi melalui doa. Saya mendukung lewat dana, lewat ini ya. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan ya. Iya Pak. Nah Pak, kalau kayak gitu nih Pak, ini tugas atau kehidupan keluarga dengan ketika ya punya tanggung jawab gerejawi ya, kita sebut saja sebagai majelis jemaat atau juga sebagai bagian dari badan pelayanan jemaat Pak. Nah ini sebenarnya tuh keluarga ini jadi tambah berat atau justru semakin menunjukkan bahwa inilah buah dari keluarga yang melayani? Ya, memang melayani Tuhan ketika tidak didasarkan kepada penyerahan diri secara total itu rasanya berat ya. Kalau berjalan sendiri rasanya berat. Tetapi ketika itu kita maknai sebagai sebuah persembahan diri, maka segala sesuatu itu akan dijalani dengan ringan, dengan penuh sukacita, dengan enjoy begitu. Jadi kita yakin juga bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan, akan memberikan pertolongan, walaupun menghadapi tantangan-tantangan yang berat itu. Kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan, pasti akan dapat dijalani dengan baik. Gitu, Kak Riki. Ya. Dan sebetulnya di tata liturgi kita tiap kali ada peneguhan atau peneguhan jabatan gerejawi atau pelantikan badan pelayanan selalu ada kan ya bagian ketika dukungan dari jemaat ya, kami mendukung dengan segala dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan sebagainya. Itu kan yang kita ucapkan ya dalam tata liturgi kita kalau ada pelantikan. Betul sekali Kak Riki. Jadi dalam liturgi kita di GKI, jadi seorang penatua atau badan pimpinan jemaat itu ketika dilantik maka diminta dukungan dari jemaat yang termasuk di dalamnya ada keluarga di sana. Jadi betapapun berat dalam melayani ini, ketika ada dukungan dari jemaat, ada dukungan dari keluarga, maka akan dapat dijalani dengan ringan. Iya. Bisa lewat dengan baik, malah jadi senang ya biasanya orang kalau merasa bahwa lewat pelayanan dia juga berproses, biasanya lebih sukacita gitu ya Pak. Oh iya, betul sekali. Jadi semuanya itu adalah sebuah proses yang Tuhan tentukan sedemikian rupa sehingga dapat dijalani dengan penuh sukacita. Oke. Kalau GKI sendiri tuh bagaimana memandang tentang keluarga yang melayani, Pak? Jadi kalau kita melihat kepada pandangan GKI tentang keluarga yang melayani, secara eksplisit itu tertuang dalam konfesi GKI. Konfesi itu berarti pengakuan iman yang ada di GKI ya, Gereja Kristen Indonesia. Iya, ya, betul. Pak, ya? Jadi itu merupakan konfesi GKI itu merupakan pengakuan iman rumusan yang pengakuan iman ada di GKI begitu, yang dimiliki oleh GKI. Iya. Nah, dalam penjelasan konvensi GKI di pasal 6 itu mengatakan demikian.
yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kemudian ditambahi dengan penjelasan di poin A yang berbunyi demikian. Hakikat Allah yaitu kasih, dinyatakan dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik itu tidak lain merupakan misi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mencipta, memelihara, menyelamatkan, dan membaharui seluruh ciptaan. Dan di poin B itu dikatakan begini, dalam mengerjakan misinya, Allah mengundang dan memanggil manusia untuk berperan serta dalam pekerjaannya yang baik. Bahkan bukan hanya di pasal itu, ada pasal-pasal lain yang menjelaskan tentang konvensi GKI seperti di pasal 9 poin C, di pasal 10 ayat 4, di poin B, C, dan D itu juga memberikan penjelasan bagaimana GKI itu mengajarkan bahwa agar umatnya atau jemaatnya terus berperan serta dalam melayani. Sehingga pelayanan itu bukan hanya tanggung jawab pendeta, terus majelis gereja, atau pengurus bapel, tetapi menjadi sebuah tanggung jawab seluruh umat, termasuk di dalamnya adalah keluarga. Nah, dari konvensi yang saya bacakan tadi, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, bahwa GKI mengerjakan misi Allah dengan mengundang dan memanggil seluruh umat percaya, termasuk keluarga yang tergabung dalam warga gereja GKI, untuk berperan serta dalam melayani Tuhan. Dikatakan tadi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Itu adalah hal yang sangat istimewa bagi kita karena GKI memandang sedemikian rupa bagaimana jemaat atau umat itu harus berperan serta di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, GKI itu menyatakan bahwa keluarga merupakan wadah di mana setiap pribadi bisa berakar, bertumbuh, dan berkembang secara bersama-sama untuk menjadi saksi Kristus di mana mereka berada. Jadi dengan demikian GKI itu benar-benar memikirkan bagaimana umatnya, di dalamnya termasuk keluarga, itu benar-benar menjadi umat yang memahami, yang melaksanakan misi Allah tersebut. Demikian Kak Riki. Iya, jadi secara sengaja memang ditampilkan bahwa keluarga itu punya peran ya, artinya bisa berperan serta dalam mewujudkan misi Allah itu. Iya, sangat betul sekali Kak Riki. Jadi keluarga itu dipanggil untuk mewujudkan misi Allah. Dengan keluarga itu dapat terlibat di dalam pelayanan gereja. Oke, iya. Baik Pak Ngatino, ini sampai sejauh ini kita rasanya semakin paham tentang bagaimana keluarga kita ya masing-masing bisa untuk mulai memikirkan tentang keluarga yang melayani. Nah, Pak Ngatino dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kesempatan kita kali ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saudara-saudari kita. Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan itu dan nanti minta kesediaan Pak Ngatino untuk bisa menjelaskannya juga kepada kita semua. Oke, siap. Iya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa bahwa kita bisa memberikan pertanyaan di dalam pendalaman ajaran ini sesuai dengan topik yang sedang kita bahas dan nanti akan dibacakan pada saat kami berdiskusi seperti sekarang ini. Ya. Ini ada pertanyaannya Pak, supaya kita juga semakin lengkap untuk memahami dan melihat kondisi kehidupan keluarga sekarang ini ya. Ini pertanyaannya, apakah memungkinkan kalau
semua keluarga, ya semua anggota keluarganya ini kemudian pelayanan, tapi jadi nggak punya waktu buat quality time. Artinya keluarga ini jadinya sibuk pelayanan, terus mereka nggak punya waktu buat bareng-bareng, ya waktu khusus untuk bersama dengan keluarga. Nah, itu apakah bisa terjadi seperti itu? Lalu apa yang seharusnya bisa dilakukan? Iya, seringkali terjadi demikian. Jadi keluarga semua terlibat di dalam pelayanan sehingga kehilangan yang namanya quality time untuk keluarga itu sendiri. Ini bisa saja terjadi di dalam setiap keluarga Kristen. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga keseimbangan antara pelayanan dengan keluarga? Pelayanan di gereja itu penting, ya. Semua diharapkan dapat terlibat. Tetapi memperhatikan hubungan atau relasi dalam keluarga itu juga tak kalah pentingnya. Karena kalau keluarga itu harmonis, kan harus ada yang namanya quality time, ya, sehingga saling memperhatikan dan saling mengisi, saling ada waktu yang khusus untuk keluarga. Itu menjadi hal yang penting, sehingga keluarga itu diharapkan bijak, ya, dalam mengatur waktu, di mana waktu untuk melayani dan waktu untuk keluarga. Jangan sampai terjadi semua waktu tercurah untuk pelayanan tetapi keluarga ditinggalkan. Itu salah besar. Yang benar adalah bagaimana memperhatikan keluarga terlebih dahulu. Ketika keluarga itu sudah harmonis, sudah benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan, relasi antara anggota keluarga itu sangat baik, barulah kita bisa melangkah keluar untuk melayani di gereja. Sehingga keseimbangan ini benar-benar harus dijaga, Kak Riki. Semua penting, tetapi keluarga itu juga sangat penting, karena tadi saya katakan di sebelum di atas tadi bahwa keluarga itu merupakan miniatur gereja. Di dalamnya harus ada saling melayani itu tadi. Oke, termasuk saling mengerti juga berarti, saling ya. mengerti. Kalau quality time-nya hilang, benar-benar hilang, Iya. ya berarti kan kesempatan untuk saling mengertinya juga semakin sedikit, ya, di dalam keluarga. Iya, seperti itu, Kak Riki. Iya. Nah, ini Pak, pertanyaan yang kedua nih. Ini kayaknya balik ke kondisi keluarga lagi nih, Pak, ya. Iya. Jika sudah berkeluarga, apalagi masih ada anak yang masih kecil dan butuh perhatian. Ini bagaimana seharusnya membagi waktu antara pelayanan di gereja dan dalam keluarga, yang mana yang harus diprioritaskan? Karena ini ada pemahamannya, Pak. Karena keluarga juga adalah rencana Tuhan dan kita diberi tanggung jawab di sana. Iya. Memperhatikan anggota keluarga, apalagi anak-anak yang masih kecil, ya, itu merupakan pelayanan juga. Jadi apapun yang kita lakukan untuk anggota keluarga kita itu merupakan bentuk dari pelayanan. Sehingga hal inilah yang akan menjadi bentuk di mana kita dapat memahami secara cermat melayani Tuhan itu dimulai dari keluarga ini. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita mungkin sebagai pengurus, ya akan terlibat di dalam pelayanan di gereja ya. Tetapi tidak boleh mengabaikan anggota keluarga kita yang benar-benar membutuhkan perhatian kita. Karena perhatian itu merupakan salah satu bentuk melayani. Jadi perhatian jadi salah satu bentuk melayani juga, ya. Iya.
Oke, baik Pak Ngatino, terima kasih buat jawabannya dan semoga kita jadi lebih tercerahkan ya ketika kita juga menggumuli pelayanan, bukan hanya tentang keluarga yang melayani tapi juga tentang bagaimana kita terlibat dalam lingkup pelayanan yang lebih luas. Nah, Pak Ngatino, ini tentang keluarga yang melayani. Adakah pesan yang ingin disampaikan sebagai bagian dari penutup kesempatan kita kali ini tentang keluarga yang melayani? Keluarga yang melayani itu harus lahir dari dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana suami memperhatikan istri, istri memperhatikan suami, orang tua memperhatikan anak, anak hormat dan taat kepada orang tua, itu merupakan relasi yang indah, yang harmonis, yang kemudian ketika itu sudah harmonis harus dibawa ke gereja ya. Karena ada keluarga sebagai gereja miniatur, tetapi ada kumpulan umat atau gereja yang yaitu gereja di mana kita berada. Nah, dengan demikian kita dapat melihat bahwa gereja yang melayani itu lahir dari keluarga yang saling melayani. Itu Kak Riki. Iya. Pesan saya adalah sebagai keluarga layani seorang akan yang lain. Juga layani Tuhan di gereja. Sehingga itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling kait-terkait antara yang satu dengan yang lain. Demikian Kak Riki. Baik, terima kasih Pak Ngatino untuk membagikan pemahaman tentang keluarga yang melayani. Saya yakin ini bukan hanya sekadar pemahaman yang dipelajari lewat buku-buku bacaan, tetapi juga pasti sudah menjadi bagian dari refleksi dan pergumulan di sepanjang kehidupannya Pak Ngatino dan juga keluarga ya. Pak Ngatino bagi saya juga menjadi salah satu contoh bagaimana membangun keluarga yang melayani, dan untuk itu nanti kita juga akan sama-sama terus mendoakan supaya setiap kita semua punya semangat yang baik untuk melayani, terutama dimulai dari keluarga. Amin. Baik Pak Ngatino, terima kasih untuk kesempatan kita bisa berbincang-bincang kali ini. Bolehkah kami minta kesediaan Pak Ngatino untuk menutup dalam doa? Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan bagi kami bersama-sama belajar untuk menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GKI Resut agar mereka memiliki hati untuk saling melayani yang dimulai dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga mereka, yang nantinya juga akan berdampak kepada kehidupan gereja. Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di GKI Resut agar menjadi keluarga yang melayani. Tuhan memberikan semangat, memberikan sukacita, sehingga apapun yang dilakukan dikerjakan oleh setiap umat-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini bagi kami untuk belajar bagaimana menjadi keluarga yang melayani. Biarlah ini menjadi semangat bagi kami. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ngatino untuk kesempatannya kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman yang berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.